Baik, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Cindy Firmina Hutabalian. Saya dengan NIM 2201010048 dari program studi Teknik Elektro, jurusan Teknik Elektro. Hari ini saya akan membuat video mengenai tutorial dasar-dasar Simulink dari mata kuliah Teknik Kendali. Baik, kita langsung saja masuk ke modulnya. Nah, pada bab 2 ini mengenai dasar-dasar Simulink, perlu kita ketahui sedikit hal ya. Jadi Simulink itu merupakan komponen yang ada pada MATLAB. Jadi kita dapat membuat sebuah blok pada MATLAB sehingga untuk simulasi dari dinamika sistem kita yang akan kita buat. Nah, jadi di sini proses simulasinya itu dijalankan menggunakan bagian fitur yang berisi blok koneksi yang setara dengan setiap fitur. Simulink dapat digunakan sebagai sarana pemodelan, simulasi, dan analisis dinamika sistem menggunakan antarmuka pengguna grafis. Nah, Simulink ini terdiri dari beberapa toolbox yang dapat digunakan untuk menganalisis sistem linear dan non-linear. Nah, biasanya pustaka umum pada Simulink ini termasuk sistem matematika, Sync ataupun Source. Nah, di sini ada pengenalan Simulink, di mana untuk membuka Simulink pada MATLAB ada di bagian Home. Lalu kita ambil pada bagian New, terdapat bagian pilihan Simulink. Ada 3, Simulink model, chart, dan Simulink project. Nah, di sini kita pakai yang Simulink model. Nah, sudah tertampil seperti ini. Oke. Buka step home tadi, lalu pilih Simulink model tadi. Nah, jadi pada Simulink ini ada terdapat library browser. Jadi ada juga kolom pencariannya. Jadi kita dimudahkan dalam mencari komponen yang mau kita gunakan atau blok diagram yang pengen kita gunakan. Contohnya ini, saya misalnya search sign. Nah, dia bakalan ngeluarin blok atau diagram yang berhubungan dengan sign, entah itu sinus atau kosinus. Nah, seperti itu. Nah, jadi pada Simulink browser ini ada beberapa kelas umum komponen. Jadi dalam Simulink ada beberapa kelompok-kelompok komponen. Contohnya tadi di sini dikatakan bahwa ada yang namanya source, sync, continuous, discrete, signal routing, math operation. Jadi source itu apa? Source itu sebagai sumber sistem yang dapat berupa konstan atau gelombang sinus, step, gelombang rem, pulse, hingga angka acak untuk simulasi noise, serta clock untuk membuat indeks waktu pada suatu plotting. Lalu ada sync sebagai output atau tampilan signal yang dapat berupa scope, display, workspace, dan lainnya. Lalu ada continuous sebagai blok pemrosesan kontinu sebagai transfer function, integrator, derivatif, dan sebagainya. Lalu ada discrete, itu sebagai blok pemrosesan sinyal discrete seperti delay, discrete transfer function, dan sebagainya. Lalu ada signal routing,
yaitu sebagai blok pengarah sinyal seperti MUX, DMUX, dan yang lainnya. Lalu ada math operation. Jadi di Simulink ini selain kita dapat kan kalau di rata-rata di sini kan ada sinyal. Nah, selain itu kita juga dapat membuat blok operator matematika seperti sum, gain, dan lainnya. Nah, contohnya di sini nih tadi. Nah, pada Simulink ini ada beberapa komponen kelompok, di mana kita bisa lihat di sini ada source tadi seperti dikatakan, isinya ada berapa? Lalu ada sink, ada signal routing. Nah, selain yang disebutkan tadi sampai F tadi itu sebenarnya masih banyak kelompok-kelompok pada Simulink ini. Ada discontinuous, continuous, lalu discrete. Oke. Nah, seperti yang dikatakan tadi, jadi dalam teknik kendali ini ada beberapa blok Simulink yang digunakan. Yang pertama itu ada blok konstan, di mana umumnya itu digunakan sebagai blok signal yang memiliki nilai konstan. Lalu yang kedua ada step. Ya, ini tuh berupa blok sumber digunakan sebagai blok sumber berupa unit step response. Lalu ada RAM, yang mana digunakan sebagai blok sumber beberapa unit RAM response. Jadi antara step dan RAM ini berbeda. Dapat kita lihat di sini ya. Kalau misalnya step itu dia signal Jadi ada RAM, lalu ada sine wave, di mana kalau sine wave ini itu blok sumber yang berupa signal sinusoidal. Lalu ada clock, clock yang digunakan sebagai blok sumber waktu simulasi untuk blok lain. Lalu yang keenam atau F, pulse generator, yang mana sebagai sumber signal berupa pulsa atau signal discrete. Lalu yang ketujuh, two-up space, yang digunakan sebagai menyimpan output dari suatu blok ke two-up space MATLAB. Nah, ini selanjutnya adalah scope. Scope ini digunakan untuk menampilkan signal atau plot grafik output suatu sistem. Lalu ada MUX. Seperti yang kita ketahui, MUX itu atau multiplexer, di mana dia adalah blok, dia adalah blok yang digunakan untuk menggabungkan dua signal atau lebih menjadi satu, seperti namanya multiplexer. Lalu ada yang namanya gain. Nah, ini kalau gain itu kita ketahui bahwa itu adalah sebuah penguat, di mana pada MATLAB ini atau Simulink ini digunakan sebagai konstanta penguat dalam sistem. Nah, ini ada yang namanya tadi variabel blok diagram sum atau yang mana digunakan sebagai blok untuk melakukan penjumlahan ataupun pengurangan antara dua blok atau lebih. Lalu ada transfer function, yang mana digunakan sebagai blok fungsi alih dalam sistem. Selanjutnya adalah derivatif. Derivatif ini digunakan sebagai blok turunan dalam blok diagram PID. Nah, seperti yang kita ketahui dalam proyek kita ini ada yang namanya nanti PID. Selanjutnya itu ada integrator. Umumnya integrator ini digunakan sebagai blok integral dalam blok diagram PID. Lalu ada yang namanya PID controller. Jadi PID controller
digunakan karena langsung dapat mengubah nilai konstanta proporsional, integral, dan derivatif dengan mudah melalui model blok ini. Oke, kita masuk ke contoh soal. Jadi di sini ada contoh dari signal sine wave. Seperti apa sih keluarannya? Nah, ini contohnya. Kita bakal coba. Nah, ketika kita udah masuk ke bagian seperti ini, maka kita carilah langsung sine. Tadi ketemu, kita pakai yang ini. Tarik. Setelah itu kita cari scope. Jadi kita dapat mencari blok yang kita gunakan di bagian search ini. Lalu kita tarik. Nah, kita coba lihat di sini. Sine tab-nya itu kita berdasarkan waktu, lalu untuk waktunya kita menggunakan waktu juga. Nah, amplitudonya di sini saya buat 1. Nah, kita coba dulu ya. 1 dulu. Saran. Dulu. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa amplitudo paling tingginya itu berada pada 1. Seperti ini. Kita coba 5 aja. Coba save. Dah, ini contohnya. Lalu ada contoh soal juga yang diminta oleh Bapak. Tampilkan hasil output dari signal sine wave, step, dan ramp yang digabung dengan mux pada simbolik MATLAB. Nah, ya. Caranya adalah kita hapus dulu garisnya. Nah, kita cari lagi step. Lalu ramp. Lalu kita cari mux. Dan scope yang paling terakhir. Nah, pada mux ini dapat kita atur. Kan di sini ada 3 inputannya, maka di sini kita juga inputnya kita ubah jadi 3 biar dia bisa semua. Gedein dikit. Nah, tarik garisnya. Setelah itu baru oke.
sudah seperti ini. Tadi stand FV kita buat 5, kita coba dulu buat 1. Oke. Nah, ini. Jadi sinyal yang dihasilkan itu ada 3, karena inputannya juga ada 3 kan. Mana ada si sinusoidal, lalu ada step signal, lalu ada juga sinyal remnya, yang mana sinyal rem ini dia lurus ke atas seperti ini. Nah, amplitudonya paling tinggi di sini adalah 1, karena pada bagian ini letaknya adalah nilai 1. Nah, seperti ini. Baik, mungkin itu aja video pembagian materi atau video saya mengenai bab 2 ini, dasar-dasar Simulink. Apabila ada kesalahan saya dalam berkata dan kesalahan informasi saya dalam menyampaikan informasi, mohon dimaafkan. Saya Cindy Febrina. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas.